penerbitnya Intan Pariwara kelas 11 semester 2, dan ini merupakan mata pelajaran dari matematika wajib. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin nomor 26 sampai 30, karena 1 sampai 25 udah ada pada part 1, 2 dan 3. Hari ini kita akan bahas penilaian harian nomor 26 sampai 30. Sebelum itu teman-teman semuanya, silakan subscribe dulu tombol merah ataupun tulisan merah yang bermerek itu subscribe, supaya nanti kita bisa mencapai 1000 subscriber, karena baru 200-an ya hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sampai 1000 subscriber, tidak ada yang tidak mungkin. Maka teman-teman bantu share juga, komen di postingan ini, jangan lupa like juga ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan penilaian harian limit fungsi penerbit Intan Pariwara nomor 26. Oke teman-teman semuanya, untuk soal ini kita kali akar sekawan ya, karena ini bentuknya 0/0, maka kita kali akar sekawan. Limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 kurang x kuadrat per akar dari 2 plus 2x minus 6 minus 2x ya, minus ya. Oke, supaya tidak salah nanti saya ganti ini minus 2x dikali dengan akar sekawannya, berarti 2 plus 2x plus 6 minus 2x per sama 2 plus 2x plus akar 6 minus 2x. Kalau ini kita kalikan, yang di atas kita faktorkan dulu ya. Sama-sama ada x kuadrat di sini, maka kita keluarkan x kuadrat, tinggal x minus 1 dikali dengan akar 2 plus 2x. Oke, terlalu besar akarnya. Akar 2 plus 2x plus akar 6 minus 2x. Ini kita kurung juga supaya nanti enggak tercampur-campur gitu. Oke, berarti ini a kurang b dikali a tambah b, maka kita dapat ini a kuadrat dikurang b kuadrat. Kalau a dikuadratkan tinggal 2 plus 2x, kalau b dikuadratkan tinggal minus 6 minus 2x gitu. Maka kita peroleh x minus 1 dari x kuadrat dikali x minus 1 dikali lagi akar 2 plus 2x plus akar 6 minus 2x. Maka yang di bawah kita peroleh itu, ini kan 2 tambah 2x, 2x kurang 2x jadinya 4x, 2 kurang 6 minus 4. Maka kita peroleh limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikali x minus 1 dikali lagi akar 2 plus 2x plus akar 6 minus 2x per, nah ini 4 dikali x minus 1 gitu. Maka ini kita coret ya, kita bagi. Nah, tinggallah di atasnya limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikali dengan akar 2 plus 2x plus akar 6 minus 2x per 4. Maka kita substitusi x sama dengan 1. 1 dikali akar 4 plus akar 4 per 4. Oke, di atas akar 4 tambah akar 4, 2 tambah 2, 4. 4 per 4 1. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 26. Kalau ketemu akar seperti ini, jangan lupa kali akar sekawan gitu. Oke, untuk soal nomor 27, ini soal yang lumayan susah. Kita harus memisalkan dulu biar mudah gitu. Ini kali bentuk sekawan dari akar pangkat 3 nanti. Saya misalkan di sini x pangkat n itu sama dengan a dan 2 pangkat n itu sama dengan b, supaya mudah aja ini sebenarnya. Maka kita peroleh di sini a dikurang b per akar pangkat 3 dari a, karena ini x n per 3 ya. Berarti kalau per itu kan jadi akar kalau dalam pangkat. Nah, kemudian dikurang akar pangkat 3 dari b. Bagaimana cara kali sekawan? Kali sekawannya adalah dengan akar pangkat 3 dari a kuadrat ditambah dari akar pangkat 3 a dikali b. Berarti a, b, kemudian
ditambah lagi akar pangkat 3 dari B kuadrat. Nah, itu kali sekawan dari bentuk akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 2 itu kan dikali akar sekawannya langsung, kalau minus dengan tambah. Kalau sekarang kalau pangkat 3 ini bentuknya. Jadi yang di bawah juga dikali seperti itu, akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari AB ditambah dari akar pangkat 3 dari B kuadrat. Maka kita peroleh yang bawah ini jadinya ini A dikurang B. Kalau yang di atas itu tetap kita kalikan, A kurang B dikali dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat tambah akar pangkat 3 dari AB ditambah lagi akar pangkat 3 dari B kuadrat gitu, per A dikurang B. Karena A kurang B maka ini bisa kita bagi. Maka kita peroleh di sini adalah akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari AB ditambah lagi akar pangkat 3 dari B kuadrat. A sama B itu apa tadi? A nya adalah X pangkat N, B nya adalah 2 pangkat N. Maka ini kita peroleh akar pangkat 3 dari X pangkat 2N ditambah dengan akar pangkat 3 dari X pangkat N dikali 2 pangkat N gitu. Ditambah lagi akar pangkat 3 dari 2 pangkat N, 2 pangkat 2N. Maka kalau kita substitusi nilai limitnya, limit X mendekati 1 dari X mendekati 2 ya, X mendekati 2 dari akar pangkat 3 X pangkat 2N ditambah akar pangkat 3 X pangkat N 2 pangkat N ditambah lagi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2N sama dengan 6 pangkat 3 dari 6 akar pangkat 3 dari 2. Ini kita substitusi nilai limit, jadinya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2N ditambah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2N juga ditambah akar pangkat 3 dari 2 pangkat N 2N juga gitu. Sama dengan 6 akar pangkat 3 dari 2. Maka ini kan sama semuanya ya, berarti ini adalah 3 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2N sama dengan 6 akar pangkat 3 dari 2. Ini kita bagi ya, 3 sama 6 ini jadinya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2N sama dengan ini 2 akar pangkat 3 dari 2. Maka kita pangkatkan 3 semuanya. Pangkatkan 3 ini dapat 2 pangkat 2N sama dengan ini 8 dikali 2. Berarti 2 pangkat 2N sama dengan 2 pangkat 4. 2N sama dengan 4, N sama dengan 2. Maka kita peroleh N-nya sama dengan 2. Jadi teman-teman semuanya, kalau akar pangkat 3 kita rasionalkan, itu jadinya adalah dikali dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari AB ditambah akar pangkat 3 dari B kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28. Limit X mendekati 0 dari akar 1 kurang X kurang 1 per 1 dikurang akar pangkat 3 1 dikurang X. Berarti ini 2 kali ya kita nanti mengfaktorkannya. Mengkalikan akar bentuk sekawan. Ini akar bentuk sekawan dari atas, kemudian juga dari yang bawahnya nanti gitu. Oke, kita coba akar limit ya, limit X mendekati 0 dari akar 1 kurang X kurang 1 per 1 dikurang akar pangkat 3 dari 1 kurang X. Berarti untuk yang di atas itu akar pangkat 2 dari 1 kurang X plus 1 per yang di bawah per akar 1 dikurang X plus 1. Kalau untuk yang di bawah, yang ini, itu kita kali akar sekawan juga.
Ini jadinya akar pangkat 3 dari 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 dari 1 dikurang X kuadrat. Oke, ditambah lagi akar pangkat 3 dari 1 dikurang X kuadrat juga. Yang ini yang tengah bukan kuadrat ya. 1 kurang X saja. Oke. Ini memang agak panjang karena 2 kali ya. Akar pangkat 3 dari 1 tambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah lagi akar pangkat 3 dari 1 kurang X kuadrat. Oke. Ini dia. Maka yang atas kalau kita rasionalkan jadinya yang atas saja kita kalikan. Ini jadinya 1 kurang X dikurangi 1 dikali dengan akar pangkat 3 dari 1 tambah akar pangkat 3 dari 1 dikurang X ditambah akar pangkat 3 dari 1 dikurang X kuadrat. Oke, yang di bawah ini berarti kita kalikan ke sini. Jadinya 1 dikurang 1 kurang X dikali dengan akar pangkat 2 dari 1 kurang X plus 1. Oke, ini limit X mendekati 0. Oke, ini 1 kurang 1 habis ya, tinggal minus X. Minus X, limit X mendekati 0 dari akar pangkat 3 dari 1 tambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X ditambah lagi akar pangkat 3 dari 1 kurang X kuadrat. Per 1 kurang 1 habis, minus minus positif. Positif X akar pangkat 2 dari 1 kurang X plus 1. Maka ini kita bisa bagi. Sisanya adalah limit. Di kanan aja kita buat ya. Oke. Limit X mendekati 0 dari negatif akar pangkat 3 dari 1 tambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X tambah akar pangkat 3 dari 1 kurang X kuadrat. Oke. Per akar pangkat 2 dari 1 kurang X plus 1. Maka kita substitusi X nya sama dengan 0. Sisa yang di atas adalah min 1 tambah 1 kurang tambah 1. Per ini 1 tambah 1. Maka jawabannya adalah minus 3 per 2. Minus 3 per 2. Oke, ini jawabannya. Oke teman-teman semuanya, itu nomor 28. Ini dua kali bentuk sekawan. Yang pertama itu akar pangkat 2, yang kedua itu akar pangkat 3. Akar pangkat 2 A kali A kurang B kali A tambah B. Kalau akar pangkat 3 yang ini kita kaliin ke sini ya. Oke. Kalau yang atas ini kita kaliin ke sini. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 29. Kecepatan benda setiap saat ditentukan dengan VT. Rumus VT-nya itu adalah 0,2 T kuadrat dikurang 0,4 T. Perubahan kecepatan untuk T mendekati 5 dirumuskan dengan ini. Limit T mendekati 5 dengan VT dikurang V5 per T dikurang 5. Maka ini sebenarnya menyelesaikan limit ini juga gitu. Berarti jawabannya limit T mendekati 5 dari VT kurang V5. Maka kita cari dulu V5 ya. V5 itu sama dengan 0,2 dikali 25 dikurang 0,4 dikali 5. Maka 0,2 dikali 25 itu 1/5 kali 5 dikurang
Ini 2/5 kali 5 2. Oke, sama dengan 3. Oke, fit. Maka kita cari ini, kita lanjutkan. T dikurang 5 sama dengan limit T mendekati 5 dari VT kita adalah 0,2 T kuadrat dikurang 0,4 T dikurang 3 per T dikurang 5. Oke, kita kali 10 semua. Jadinya kalau kita kali 10 ini 2T kuadrat dikurang 4T dikurang 30 per 10 T kurang 5. Oke, ini limit T mendekati 5. Kenapa dikali 10? Saya nggak suka ya dengan angka-angka yang ada angka-angka di sini ada 0, 0, gitu. Maka saya kali 10. Sebenarnya kali 5 juga bisa gitu. Namun ini udah terkali 10 ya udah. Gitu. Kita lanjut. Ini dikaliin min 60 dijumlahin 4. Berarti itu adalah kalau kita faktorin ya. Yang ini 2 dikali T kuadrat dikurang 2T dikurang 15 dikaliin negatif 15 dijumlahin itu adalah min 2, berarti 5 kali 3 berarti 2 T kurang 5 T tambah 3. Maka faktor dari yang atas itu adalah 2 limit T mendekati 5 dari 2 dikali T kurang 5 dikali T dikurang 3 per 10 dikali T dikurang 5. Oke, ini kita bisa bagi. Kemudian ini juga 1, 5. Maka jawabannya T kurang 3 per 5. Kita substitusi 5 kurang 3. 5 kurang 3, 2 per 5. 2 per 5 itu adalah 0,4. 0,4. Oke, ada? Nggak ada. Ada yang salah nggak? T tambah 3, maaf. T tambah 3 ternyata. Oke, berarti ini kita ganti T tambah 3, 5 tambah 3, 8 per 5 itu 1,6. Oke, 1,6 meter per detik kuadrat, meter per second kuadrat. Itu untuk soal nomor 29. Kita lanjut ke soal nomor 30. Sebatang besi dipanaskan hingga mengalami pemuaian panjang. Rumus pertambahan panjang terhadap waktu dituliskan dengan fungsi Ft. Ft sama dengan 0,16 T kuadrat ditambah 0,8 T dalam milimeter. T dalam menit. Kecepatan perubahan panjang besi tersebut pada saat T sama dengan T mendekati 10. Berarti nanti kita cari juga F10-nya berapa. F10 berarti di sini adalah 0,16 dikali 100 ditambah 0,8 dikali 10 sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 24. Maka kita peroleh di sini rumus kecepatan perubahan panjang besi itu adalah limit T mendekati 10 dari Ft dikurang F10, ini 10 ya, per T dikurang 10. Ft kita punya 0,16 T ditambah 0,8 T, ini kuadrat ya, oke, dikurang 24 per T dikurang 10. Maka ini supaya hilang 0 komanya kita bisa kali 10 aja dulu ya, kali 100 aja dulu. 100 berarti ini jadinya 100T kuadrat, 16T kuadrat ditambah 8T ya, kali 100 berarti 80T dikurang 2400. Oke. Per 100 kali T kurang 10. Ini tetap limit ya, limit T mendekati 10, limit T mendekati 10. Maka ini kita bagi 16 lagi,
Ini T kuadrat ditambah 5T dikurang 2400 bagi 16. Bentar ya, saya cari bentar. 2400 bagi 16, 150. 50 per 100 dikali T kurang 10. Maka kalau kita faktorkan ini dikaliin negatif 150 dijumlahin itu 5, maka itu adalah 16 dikali T dikurang 10 T ditambah T dikurang 10 T tambah 15. Maka kita peroleh 16 dikali T kurang 10 T tambah 15 per 100 dikali T kurang 10. Maka ini bisa kita bagi. Ini limit T mendekati 10 semuanya ya. Jangan lupa ini sama dengan limit T mendekati 10. Maka kita substitusi nilai T nya sama dengan 10. 16 kali 25 per 100. Ini kita bagi 14 sama dengan 4 mm per menit. Itu semuanya pembahasan soal. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu rumusnya fungsi dikurangi dengan fungsi waktunya per waktunya. Perubahan waktu ada perubahan fungsi terhadap perubahan waktu. Itu adalah rumus kecepatan kalau yang diketahui itu panjangnya. Kalau rumus nanti yang kalau diketahui itu panjang, yang dicari percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktunya gitu. Oke teman-teman semuanya, kita selesai untuk 5 soal. Kita lanjutkan nanti di soal esainya di next part gitu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe channel ini, bantu kita mencapai 1000 subscriber. Kemudian bagi teman-teman semuanya yang punya keluhan atau permasalahan silahkan di komen aja mana soal-soal yang akan dibahas atau di chat aja via link di deskripsi. Kemudian teman-teman bagi yang ingin privat ataupun les, kita juga menerima. Untuk privat itu 1 orang, tentu biayanya dibayar sendiri. Kalau les itu dibayar bersama, dalam waktu dibayar bersama. Nanti bagi yang nanya silakan bertanya, karena minimal kelas untuk les itu adalah 4 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.